Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami diperlengkapi lebih hari lagi, supaya kami benar-benar memiliki hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu pada siapa kami harus berhadapan dan kepada siapa kami harus mengajarkan. Dan kami tahu bahwa Engkau yang ada di dalam kami, bersinar di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi terang bagi sesama kami. Inilah pengakuan kami dan kesadaran diri kami. Kami mau setiap firman yang kami pelajari itu tidak hanya sampai di tempat ini, tetapi boleh berdampak di dalam kehidupan kami, supaya menjadi nyata di dalam kami membimbing setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan pimpin sertai setiap kami. Tuhan jamah setiap kami. Waktu-waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Tuhan juga perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan benar-benar datang daripada Engkau. Dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu waktu pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesempatan terakhir memperbudak daging. Masih ada 45 menit. Kalau mau jadi manusia lama masih ada kesempatan, ya. Kita kasih kesempatan, ya. Kita lanjutkan terus yang tadi, ya. Ini kan temanya siapa yang di dalam kemudian bisa memperbudak daging, ya. Manusia lama yang harus ditinggal tadi, Efesus 4, jalan. Tadi sudah sampai ayat 25 tadi jelas. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita sesama anggota. Selesai, jangan ada dusta. Kalau masih muncul, munculkan sekarang. Setelah 45 menit sudah nggak ada kesempatan, ya. Ayat 25-nya. Ini mumpung masih ada kesempatan, ya. Ayat 26 jelas. Nih, yang harus ditinggal nih, ya. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum itu padam amarahmu. Terus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, terus. Nih, orang yang mencuri, stop. Ojo mencuri lagi. Sekarang masih ada kesempatan nih, boleh. 40 menit ke depan nih boleh nih. Kalau mau silakan nih, ya. Yang mau mencuri, boleh mencuri ini. Ya, tetapi baiklah ia bekerja keras. Setelah ini harus bekerja keras ini, ya, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Ya, 29. Jangan ada perkataan kotor. Sayang pada Jo nggak ada. Kalau mau perkataan kotor silakan hari ini, masih ada kesempatan. Ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari sebelum saudara dengar ini kan boleh berkata kotor. Ya kan? Sebelum dengar kan boleh kan? Kalau sudah dengar. Sekarang masih ada kesempatan, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ketika ini, jadi gini, sebelum ada rambu-rambu yang saudara baca dengan kesadaran penuh, saudara boleh melakukannya. Tanda dilarang masuk, kalau lagi mabuk boleh dilanggar gak? Mabuk boleh. Gak sadar boleh. Mau nyuri, mau nyolong, mau ngamuk, mau marah, lakukan. Tapi begitu Anda baca dengan kesadaran penuh, jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sejak saudara sadar, gak bisa lagi loh. Ya, terus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan menjelang hari. Jadi ternyata tanpa sadar setiap hari dulu atau menit yang sebelumnya kita mendukakan Roh Kudus kan. Ternyata ini loh. Sekarang kita tahu marah saja, kemudian kelakuan lama, mencuri atau apapun, ternyata itu mendukakan Roh Kudus. Dan ada firman, orang yang mendukakan Roh Kudus tidak akan selamat atau nggak selamat? Kan nggak selamat. Terus
31 jelas? Mau pahit sebelum dibaca, pahit dulu boleh nih. Sebelum saya baca nih. Ini kan sekarang sadar nih. Yang mau pahit-pahit, silakan kepahitan dulu. Segala kepahitan, ya. Berarti saya nggak boleh loh ya. Yang mau marah, marah dulu nih. Ayo. Hah? Yang mau geram, yang mau marah silakan nih sebelum dibaca nih. Kegeraman, kemarahan. Ada kesempatan ini belum dibaca nih. Pertikaian. Ya, fitnah. Umum belum dibuang nih. Kan boleh kalau belum. Hah? Kan hampir nih, puaskan dulu. 45 menit kita tunggu, ya. Tapi setelah ini hendaklah buang. Kalau sampai habis dibuang dipungut, berarti memang kalau sudah dibuang dipungut, berarti memang percaya tidak percaya. Atau dalam bahasa saudara dipimpin roh apa enggak sih sebetulnya? Ya, hendaklah dibuang. Makanya kita imani hari ini. Setelah saudara mendengar firman ini tersampaikan, yang lama ini langsung hilang, langsung hilang, langsung hilang. Tadi kan ada semua kan? Begitu baca ini semuanya hilang, hilang, hilang. Terus dari antara kamu demikian pula segala yang mau jahat boleh sebelum baca ini. Begitu dibaca langsung rontok. Begitu dibaca langsung hilang. Begitu dibaca langsung hilang. 32. Tetap 32-nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ya. Ini kita sekarang yang lama tadi tinggal semuanya. Selesai. Itu pesan di Efesus. Untuk manusia yang di Kolose 3 ayat 1 jelas. Pesannya juga sama kok. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, yang belum nggak apa-apa. Ya, karena itu kan ini begini, kalau kamu dibangkitkan, berarti ada yang nggak dibangkitkan kan? Kalau nggak dibangkitkan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas. Kalau yang nggak dibangkitkan, ya kan ini kan ada kalau kamu dibangkitkan. Kalau nggak dibangkitkan, kan ini karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara. Kalau kamu belum dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara. Ini kan, Pak Denny mana Pak Denny? Karena itu, kalau kamu belum dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di. Kan ini sebenarnya simpel dong. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carinya. Kalau belum, cari perkara. Kita sekarang apa ini kita sekarang? Sudah ada Roh Kudus. Kita dibangkitkan nggak bersama Yesus hari ini? Kalau dibangkitkan bersama Yesus, ngomongnya sudah cari perkara yang muluk-muluk. Di atas berarti muluk-muluk. Kan ini, cari perkara di atas, nanti dipikir cari perkara yang muluk-muluk. Kan enggak, perkara di atas bukan muluk-muluk. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti berpikir tentang sorgawi, berpikir tentang kekudusan, berpikir tentang kebenaran. Ayat 2-nya jelas. Kan sama ayatnya nanti. Pikirkanlah perkara yang bukan yang. Tapi kalau kamu belum dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara di bumi, bukan di atas. Kan tinggal sebenarnya. Nah kita sekarang tahu kualitas kita di mana hari ini. Kalau kita sudah baca ini, kita tentunya saya mau yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ayat 3-nya ya. Sebab kamu telah yang mati apanya nih? Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau tubuhmu mati, nggak mungkin. Makanya banyak orang tadi ngaku
manusia lama, manusia baru. Tapi ternyata enggak. Yang hidup ini masih manusia lama, hanya tunggu eksploitasi, hanya tunggu eksplosif saja. Kapan meledaknya itu tinggal tunggu waktu, ya. Terus N4-nya. Kalau mati itu berarti kan nggak bisa hidup. Betul nggak? Mati bisa hidup? Tendang-tendang dibuang Nggak ada. Namanya mati itu benar-benar mati, ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Artinya apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Artinya sebetulnya ini apa sih? Di dalam diri kita ini sudah ada Kristus, sudah ada manusia baru. Nanti kalau Kristus menyatakan diri kelak, kita pun jadi sama seperti dia dalam kemuliaannya. Ayat 5-nya jelas? Nah ini. Karena itu jangan dibaca dulu nih. Tadi di Efesus. Sekarang di sini. Sudah siap untuk mematikan? Kalau enggak ini jadi dosa loh. Kalau belum siap jangan dibaca. Noleh belakang aja. Kalau enggak siap boleh noleh belakang ini. Kalau yang siap ayo baca sama-sama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Namanya semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang. Kita nggak mau disebut orang durhaka, kita mau disebut orang-orang yang kita mau nggak disebut orang durhaka. Ayat 7 jelas. Dahulu aku juga melakukan hal-hal itu ketika dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu, ya kan? Sekarang sudah enggak lagi. Ayat 8-nya. Tetapi sekarang yang di Efesus sama di Kolose sama enggak? Perintahnya sama. Suruh nyimpen atau buang? Buang. Tetapi sekarang buang semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari, begitu baca ini semua sudah menjadi larangan kan? Sudah menjadi perintah kan? Sudah menjadi perintah. Sudah nggak bisa dilanggar lagi. Karena ada manusia. Kalau saudara langgar ini, mendukakan Roh Kudus nggak? Mendukakan Roh Kudus. Ternyata melok Kristen tambah angel hari ini ya. Begitu jadi manusia baru, ternyata tambah sulit ini. Makin saudara ikuti, ini makin nggak karu-karuan. Buat daging. Makin nggak enak lagi. Gak iso ngamuk, gak iso ngempet, gak iso. Kejahatan nggak bisa, mau fitnah nggak bisa, mau apapun nggak bisa. Buat daging enak nggak ini? Hah? Daging nggak enak. Ya, daging pasti nggak enak. Ayat 9-nya. Jangan lagi saling mendustai. Coba bujuk lagi loh ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jelas kan perintahnya kan ya? Galatia 5:19. Untuk orang-orang di Galatia, Efesus, Kolose, Galatia. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sama semua kan? Lanjut 20-nya cara. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Terus 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Paulus bilang, kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukannya hal-hal demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Efesus, Kolose, Galatia, semuanya pesannya sama. Gak ada lagi yang kita bisa otak-atik lagi, ya. Ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang
menentang itu. Ya, tapi ini juga ada di dunia. Buah roh seperti ini ada di dunia. Hanya dinikmati sesama, tapi Tuhan nggak menikmati. Namanya buah roh yang dipalsukan. Ada nggak? Coba lihat. 22 aja lah. 22 aja ulangnya. Ada nggak orang dunia punya kasih? Punya kan? Ada nggak dia punya sukacita? Ada kan? Dia punya kesabaran? Ada. Dia punya kemurahan? Ada. Punya kebaikan? Ada. Keserian? Ada. Kelemah lembut? Ada. Penguasaan diri? Ada. Tapi hanya dinikmati sesama. Tuhan nggak menikmati kok. Ya. Terus 1 Timotius 6 ayat 11. Nih pesannya ya. Efesus, Kolose, Galatia. Ternyata banyak ya orang-orang seperti ini kan. Pesannya buat Timotius ayat 6. Tetapi engkau, siapa ini? Hai manusia, ini siapa? Ini siapa manusia Allah? Siapa ini? Siapa ini? Kita harus yakin loh. Tuhan sudah dalam diri kita, kok sudah ada di dalam diri kita. Tetapi engkau manusia, hebat nggak kedudukan kita hari ini? Sangat hebat. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 12-nya jelas. Bertandinglah, 12-nya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ini untuk Timotius. Engkau sudah berikrar loh ya. Bertandinglah dengan iman yang benar. Iman yang benar itu untuk apa sekarang? Rebutlah hidup yang kekal. Ayat 13-nya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan yang benar itu juga di hadapan Pontius Pilatus. Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus menawarkan, aku bebaskan engkau loh. Yesus bilang apa waktu itu? Engkau nggak punya kuasa sedikit pun atas aku. Yesus itu Allah sendiri, ya. Yesus itulah hidup. Satu Korintus 13 ayat 4. Kita akan keliling nih kan ya. Tidak ada jemaat yang tidak diperingati oleh Paul. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak menghalalkan diri, dan tidak sombong. Terus, ia tidak melakukan yang tidak. Sekarang kita lihat nih. Dengan orang melakukan tidak sopan, menurut mungkinkah orang yang punya cinta melakukan yang tidak sopan di depan kita? Saudara paham tadi ya? Ayat ini sayang Pak Dejo nggak ada. Ketika kita bicara ayat ini, melakukan yang tidak sopan, punya cinta nggak kamu sama aku? Ini sudah bisa menjadi, berarti orang kalau seperti itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika kita melakukan hanya untuk kepentingan diri kita, langsung nggak? Kan punya kasih nggak sih sebetulnya? Punya kasih nggak? Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6-nya. Ia tidak berduka cita karena ketidakadilan. Ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Orang yang punya kasih, dia tidak mungkin bersuka cita, ya, karena adanya ketidakadilan. Coba lihat, Anda punya cinta sama Tuhan. Ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran terjadi. Anda bisa bersuka cita? Nggak bisa. Apalagi hari itu terjadi di tempat, ini terjadi di tempat kita beribadah. Anda nggak mungkin bisa bersuka cita hari ini. Jiwamu pasti meronta-ronta. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Manusia baru punya ini semua. Kalau Anda nggak punya ini semua, mau ngomong apa sekarang? Ya, ini sekarang nih. Lebih dalam lagi ya. Filipi 2 ayat 13. Nih ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berarti saudara sadar sekarang siapa yang bertindak atas dagingmu? Allah kan? Kalau dagingmu, ya kalau
dagingmu, melakukan untuk kepentinganmu sendiri, untuk kepentingan daging, berarti saudara harus paham, tidak ada yang namanya Roh Kudus. Tapi kalau yang dari dalam, mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan dalam, bedanya tipis banget loh. Anda bisa memperbudak yang namanya daging. Memperbudak daging itu segala sesuatu yang kita lakukan atas perintah dari dalam untuk kebaikan daging atau roh? Untuk kebaikan roh. Ya, untuk roh dulu. Tapi sekarang kalau lihat ini. Tadi kita sempat diskusi kan? Waktu saya bekerja, saya melakukan itu atas tindakan roh atau tindakan daging? Waktu saya bekerja, saya melakukan, kalau saudara baca nih, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam. Yang melakukan waktu saya bekerja ini siapa? Roh Allah. Kenapa saya mau bekerja? Kenapa saya mau bekerja? Ada Roh Kudus dalam diriku. Saya mau bekerja karena saya bukan bujangan. Saya tahu artinya hidup. Saya tahu kebutuhan ini ada. Allah memberikan hikmat nggak pada saya? Kan saya dikasih hikmat sama Tuhan. Ada kebutuhan. Kalau saya bujangan, kebutuhan secukupnya buat saya. Setuju ya? Tapi saya kawin, punya 4 anak. Kebutuhan ke depan banyak. Apa yang harus saya lakukan? Atau tangan dilipat? Duduk bersimpu, jadi diikat terus? Coba, kalau saya duduk bersimpu, tangan diikat, bisa bekerja nggak saya? Inilah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut. Ketika saya bekerja, saya perintahkan jasmani saya berbudak dia. Atas inisiatif siapa ternyata? Roh. Berarti saya juga menggenapi firman. Saya melawan firman nggak? 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Banyak orang Kristen hari ini melawan firman kan? Melawan nggak? 6 hari lamanya engkau harus bekerja. Di mana Anda Senin sampai Sabtu? Di mana Senin sampai Sabtu? Itu firman nggak? 6 hari lamanya engkau mengerjakan segala urusanmu. Di mana engkau? Loh. Hah? Di mana? Itu 1 jam yang lalu. Hari ini kita tahu loh. Coba bacakan ayatnya Charles. 6 hari lamanya bekerja Charles. Keluaran 23. Keluaran 23. Keluaran 20 ya. Ya, ada ya. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu atau pekerjaan Tuhan? 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Hah? Tuhan ataumu ini? Rasanya salah tulisannya. Rasanya salah ini. 6 hari lamanya engkau harus melakukan pekerjaan. Kita ini punya kebutuhan. Tuhan tahu gak sih sebetulnya? Tahu. Makanya disuruh sama Tuhan, boleh nggak? Atau dilarang nih? Ini dilarang nggak sih sebenarnya? Disuruh. Kita punya pikiran loh, punya akal, punya segalanya. Anak-anak sekolah bayar ya? Mobil, kredit juga bayar. Semua bayar. Cara nyari duitnya ini gimana sih sebetulnya? Kok cek angel lagi? Cara nyari duitnya menurut firman bagaimana sih? Enggak. Cara nyari duitnya sebetulnya gimana sih Pak Yo? Hah? Ini loh. 6 hari lamanya engkau melakukan, masih ada lagi ayatnya lebih serem ini. 6 hari lamanya engkau boleh melakukan segala pekerjaanmu. Ini saya kasih ayatnya. Coba carikan yang lain. Itu diulang-ulang soalnya itu.
Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 8 jelas. Terus ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selanjutnya 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan Tuhan. Loh, Tuhan di dalam diriku kok. Karena di Filipi tadi loh. Tuhan di dalam diriku. Waktu aku melakukan pekerjaan, sebetulnya aku melakukan pekerjaan, kan sekarang daging tak berbudak hari ini. Ini loh jelas. Untuk yang namanya kebutuhan jasmani, Tuhan sudah berikan nggak? Nih, Kak Charles mau kawin kan? Hah? Nggak sih. Ini kita ngomong belak-belakan aja. Charles mau kawin kan? Mau kan? Maksudnya mau menikah. Terus ya sudah punya pasangan ya? Nah, sudah punya pasangan kan? Saya mau tanya Charles hari ini. Charles mau kawin, butuh biaya nggak untuk kawin? Pasti butuh. Butuh apa lagi orang kawin itu? Butuh biaya untuk kawin. Terus apa lagi nih? Perlu rumah nggak? Perlu kamar nggak? Perlu. Kendaraan. Terus apa lagi nih? Cincin semuanya. Wes pokoknya semuanya perlu biaya. Puji Tuhan pada jam masuk. Iya, kalau mau manifest sekarang. Ya. Kalau mau tobat sekarang, setelah itu sudah nggak ada kesempatan ya. 6 hari lamanya. Sekarang nih, Charles butuh biaya, butuh semuanya. Saya sebagai saudaranya Charles hari ini, kan kita saudara seiman loh hari ini. Saya kasih saran Charles gimana nih? Saya kasih saran Charles gimana nih? Charles? Hah? Doa Charles. Nanti Tuhan akan kirim burung gagak. Charles mau suka yang mana nih? Saya pernah ngomong sama Charles banyak doa. Nanti Tuhan akan kirim malaikat. Atau saya bilang, Charles punya dikasih otak sama Tuhan. Punya tangan, punya kaki kan? Bisa cari duit kan? Kalau nggak bisa, beli topeng. Beli topeng, kalau malu beli topeng. Ya, untuk cari duit. Bisa nggak nih? Bisa nggak? Kita nggak bisa lagi loh berandai-andai hari ini. Bersembunyi di balik firman. Nggak boleh lagi loh. Ini nggak boleh lagi. Kalau saudara mau bersembunyi di balik firman, Anda sudah merubah ini semuanya. Ini loh. Nah, hari lamanya kok di mana hari ini? Kalau Charles nggak bekerja, dapat duit dari mana nih? Anda mau kawin, dapat duitnya dari mana nih? Iya. Ini kita ngomong jujur. Charles hari ini mau menikah. Perlu biaya, perlu segalanya. Firman Tuhan ini jelas tulisannya sampai ini gede nih loh. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Ini kan nggak enak sebetulnya kan? Buat daging enak nggak ini? Buat daging enak nggak? Nggak enak kan? Tapi kalau Roh Kudus yang paksa untuk Anda bekerja, Anda memperbudak dagingmu untuk memenuhi apa yang Roh Kudus perintahkan. Ini loh. Dan iblis tahu dia berusaha menipu orang-orang ini. Nggak bekerja. Banyak anak Tuhan akhirnya yang mati gulung koming kan? Mati gulung koming kan? Anda pikir saya senang dengan pendeta yang hidupnya susah? Kalau saya senang, berarti saya ini anak buahnya setan. Saya hanya lip service doa, Pak. Kita juga enggak. Anda harus bekerja. Ini loh. Ini. Kalau orang luar tanpa Tuhan bisa mendapatkan, apalagi saudara bersama Tuhan. Anak-anak muda sekarang, Charles, Theo, semuanya. Rubah image-mu. Full timer tidak ada di Alkitab. Full timer tidak ada di Alkitab. Ya terserah. Ya, kalau perlu garam dikasih doa nanti. Dan ini sekarang rubah image-mu. Kita ini Allah di dalam diri kita. Filipi tadi jelas, tonton, ambilkan jelas. Ini. Apapun yang saya lakukan hari ini karena inside me ada Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diriku. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan, artinya menurut kehendaknya. Kita sekarang bukan manusia daging lagi loh.
tapi kita dipimpin oleh Roh. Manusia-manusia Allah akan mengerjakan segala sesuatunya atas komando dari Roh Kudus. Kalau Anda nggak mau menurut Roh Kudus, berarti Anda tidak mau bekerja. Berarti pemberontak kan? Anda mau berusaha firman itu, ingat loh, ada 7 spirit yang namanya salah satunya adalah slot. Slot tahu artinya slot? Tahu artinya slot? Slot itu kemalasan. Ya, ada kesombongan, ada pride, ada yang namanya slot. Slot itu kemalasan. Kemalasan itu dosa. Kalau Anda sampai ada spirit namanya slot, terus kemudian Anda menderita karena nggak bisa apa-apa, apakah Tuhan terus ngomong, aduh anakku, kesalahanku menciptakan kamu kan enggak? Semua diciptakan sama kok. Tangan, kaki 2, otak 1 dengan, apa ada orang bodoh? Kan nggak ada. Di dalam firman nggak ada loh orang bodoh. Yang ada adalah orang yang malas. Nih, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diriku, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Perintah memperbudak daging. Itu dari diri Tuhan. Makanya kita sekarang nggak bisa enak-enak lagi. Betul-betul hari ini kita paham kan? Kalau mau melakukan firman, lakukan. Kita nggak bisa lagi enak-enakan firman kita peluntir-peluntir, ya, nggak bisa lagi. Tadi kita diskusi, nanti kita kasih ini ya, 5 menit lagi saya selesaikan, kita tanya jawab saja. Ingat, daging pasti berontak lewat lawan firman. Semua firman yang disampaikan pasti ingin diberontak oleh daging. Untuk bekerja untuk ini pasti diberontak. Nggak boleh marah, nggak boleh ini, pasti ingin diberontak. Pasti daging itu suka. Dan daging itu ingin menampilkan dirinya. Dan kita nggak boleh lagi. Hari ini sekarang kita sadar. Ternyata apapun yang kita kerjakan, selama itu daging nggak suka, paksa untuk melakukannya. Paksa. Mencintai istri. Waktu pacaran seneng kan? Waktu sekarang mungkin bisa berubah. Tapi itu paksaan. Nggak bisa lagi. Semua yang kita lakukan hari ini pasti terpaksa. Pelayanan hari ini menjadi terpaksa kan? Ternyata melayani nggak enak karena nggak dapat sesuatu. Paksa karena ada keinginan roh. Untuk apa? Untuk orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Paksa dirimu sampai tubuh ini nggak punya kesempatan. Tapi jangan sampai Anda pelayanan yang mendapat benefit tubuh. Kita rubah semuanya untuk yang dari dalam. Ya. Kita ulangi Galatia 5:17 terus. Ingat ya. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya selalu berseberangan. Sehingga kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Kerja kan gak enak jelas ya? Enak gak? Gak enak kan? Kalau dikasih orang lebih enak kan? Coba pilih. Tanpa bekerja dapat duit, dengan bekerja dapat duit. Milih mana? Jujur aja, jujur. Jujur ya. Tanpa bekerja dapat duit, dengan bekerja dapat duit, jujur, dagingmu milih mana? Tanpa bekerja dapat? Mau milih itu? Hah? Lakukan. Tapi kita tahu hari ini. Kan firman ini sekarang gampang sebenarnya. Apa yang tidak disukai daging, itu pasti berlawanan dengan roh. Roh Kudus itu punya kehendak. Roh Kudus diam dalam diri kita, itu punya perintah. Bukan kita merintah Roh Kudus lagi. Kalau Tuhan ada dalam dirimu, Anda berani merintah Roh Kudus? Ini Tuhan yang masuk dalam dirimu loh. Tuhan masuk dalam diri kita. Mau berani merintah? Jujur aja. Sebelum Anda kenal Roh Kudus, berani merintah nggak? Sebelum kita kenal siapa Roh Kudus, berani perintah nggak? Berani? Karena nggak ada. Karena nggak ada, saudara bebas saja. Tapi kalau saudara tahu siapa Roh Kudus dan dia masuk,
Yang punya kehendak Roh Kudus atau kita? Roh Kudus. Itu jelas, ini ayatnya ya. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan. Berarti roh punya perintah. Roh punya perintah, perintahnya jelas, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Galatia 5:24 jelas. Barang siapa menjadi milik Kristus, berarti ada yang tidak menjadi milik. Kalau nggak menjadi milik Kristus, bebas toh? Bebas kan? Nggak usah ikut menyalibkan. Yang bukan milik Kristus nggak usah ikut menyalibkan. Ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Terus jelas? 25-nya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Arti dipimpin ini berarti roh punya roh punya otoritas. Dagingmu belas nggak punya otoritas. Makanya kita sebut daging diperbudak oleh roh. Apapun yang kita lakukan hari ini sudah bukan lagi untuk memenuhi keinginannya dia, tapi untuk memenuhi keinginan roh. Ya? Sudah ya? 26. Masih banyak orang yang gila hormat. Masih banyak orang saling menantang. Masih banyak orang saling mendengki. Apakah ini sesuai Roh Kudus? Kami dikatakan janganlah kita gila. Gimana sih orang gila hormat itu? Menginginkan yang sia-sia. Provoking another. Arti provoking itu apa sih? Apa arti provoking? Provokasi. Provokator. Yang namanya memprovokasi itu lebih enak verbal atau fisik? Yang menyakitkan itu verbal atau fisik? Anda lebih baik disakiti pakai mulut atau ditendang? Yang paling menyakitkan itu omongan atau fisik? Yang bisa masuk dalam hati, omongan atau pukulan? Makanya banyak orang nggak sadar bahwa omongannya itu lebih menyakitkan dari. Terus ngomongnya lahir baru. Mau ngomong lahir baru, sudah jangan munafik hari ini. Kalau mau berubah sekarang. Kalau nggak mau berubah, jangan berubah. Ya, kita nggak ada kepentingan dengan begitu. Ya, terjemahkan Charles, balik aja Charles. Janganlah kita gila hormat. Janganlah saling menantang dan saling menengki. Ini stop semua. Hari ini kita mau menjadi manusia baru yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Ya, wes ya, cukup ya. Berubahnya, masih ada kesempatan. Belum saya tutup soalnya. Kan kita belum berdoa penutup kan? Belum dimateraikan kan? Yang mau manifest dulu. Kita tunggu ini. Ayo, Pak Dejo mau manifest dulu ini. Kita tunggu ini. Mau jadi ular sekarang, mau jadi apa sekarang manifest, kita tunggu. Setelah itu selesai. Ayo semuanya boleh. Yang mau maling, jadi maling dulu sekarang. Setelah tutup doa beda sudah. Setelah firman ini disampaikan sudah beda. Jangan tutup dulu ya. Berarti dibuka terus menerus. Tidak bisa. Rambu-rambu sudah dibaca dengan kesadaran. Saudara dibaca firman tadi 6 hari lamanya sadar nggak sih? Kalau nggak melakukan jadi dosa nggak? Mendukakan? Bukan saya kan? Ternyata saya bawa saudara untuk masuk dalam perubahan drastis. Tanpa sadar, dengan kesadaran penuh saudara sudah membaca. Dilarang masuk. Waktu dulu nggak ngerti, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, hajar saja. Hari ini, jangan main-main. Firman ini hidup, saudara yakin nggak? Yakin. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan melawan firman. Ya, kita selesaikan di sini.